Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Nah, Bu Bella harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia tema 4C, yaitu tentang wawancara. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar hari ini yaitu 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat memahami tentang pengertian wawancara, tujuan wawancara, dan hal-hal yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah wawancara. Ayo, apakah sudah ada yang tahu pengertian dari wawancara? Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu merupakan orang yang dimintai informasi oleh si pewawancara. Nah, tujuan dari wawancara yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Nah, hal-hal apa saja sih yang dilakukan sebelum wawancara? Yang pertama, kalian harus memilih dulu narasumber sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, hubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Sebaiknya ini mendatangi langsung agar dapat menjelaskan semua hal secara detail. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat, berlatih dulu sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal-hal yang mau ditanyakan. Dan yang kelima, ini berpakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya, ada hal-hal yang dilakukan saat wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu dan sampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keempat, menggunakan nama panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Yang keenam, dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi yang didapat tidak terputus. Yang ketujuh, hindari pengulangan jawaban dan pertanyaan yang terbelit-belit. 8. Catatlah informasi yang penting saja. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan sesudah wawancara. Nah, ini hal-hal yang dilakukan sesudah wawancara, yaitu yang pertama, kalian harus mengucapkan ungkapan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara berlangsung ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian buat 5 contoh kalimat pertanyaan yang sesuai untuk mewawancarai seorang dokter. Ya,
contoh kalimat pertanyaan untuk seorang dokter. Kemudian, setelah selesai, fotokan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp guru mapelmu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai pada pembelajaran hari ini. Semangat untuk belajar. Ada kurang lebihnya Bu Vela mohon maaf. Sekian dari Bu Vela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.